Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Misbah kembali menjumpai Anda selama bulan suci Ramadan ini bersama saya Alvin Adam. Dan kemarin kita sudah membahas tentang surat As-Sajdah. Sekarang kita melangkah ke surat berikutnya, surat ke-33, yaitu surat Al-Ahzab yang tentunya akan dibahas oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan bersama kita juga ada saudara kita di sini, Pak Syarifuddin Zuhri ya. Beliau adalah staf pengajar ilmu Al-Quran, staf pengajar tinggi ilmu Al-Quran. Senang sekali bersama kita berada di sini. Dan sebelum kita menuju ke surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 6 ini, sedikit kita akan lihat bahwa banyak sekali hidayah-hidayah yang bisa kita perhatikan dan wajib kita lihat. Karena ayat ini mencakup sebuah pintu yang besar, sebuah bab yang besar mengenai Rasulullah SAW tentang betapa mulianya beliau. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, lebih lengkap lagi langsung saya akan persilakan kepada Bapak Quraisy Shihab untuk langsung memulai kajian ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai lagi dengan surah yang baru, surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu bentuk jamak dari hizib. Hizib itu kelompok partai. Ini kelompok koalisi. Nah, ini kira-kira berbicara tentang kelompok koalisi yang berusaha untuk memadamkan api Islam, menyerang umat Islam di Madinah. Karena itulah ayat-ayat yang terbanyak yang berbicara menyangkut hal ini di surah ini. Tapi mari kita lihat awalnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Yang pertama, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Di ayat ini banyak sekali di surah ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebut kata nabi, rasul. Dan di surah ini juga ada disebutkan tentang kedudukan nabi sebagai penutup para nabi. Menarik bahwa Al-Quran ketika memanggil penutup para nabi ini, itu dipanggilnya dengan panggilan penghormatan. Ya ayyuhan nabi. Tempat lain, ya ayyuhar rasul. Berbeda dengan penyebutan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu Isa, Musa, Ibrahim. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat yang memerintahkan agar jangan memanggil nabi dengan panggilan seperti kamu memanggil satu sama lain. Maksudnya, panggillah nabi, ucapkanlah kata nabi dengan panggilan penghormatan. Itu juga sebabnya di dalam Al-Quran, kalau ada kata Muhammad, maka itu dibarengi dengan gelarnya. Muhammadun Rasulullah. Makana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin Rasulullah. Satu catatan kecil, saya seringkali mendengar orang-orang hanya menyebut nama Muhammad. Mestinya kita pakailah kata Nabi Muhammad. Beliau bahkan menambahkan di belakangnya salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kita bisa tarik ke sini. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Baik. Tentu saja Nabi sudah bertakwa kepada Allah. Kalau begitu, makna ittaqillah, tingkatkan takwa. Dan janganlah kamu patuh kepada orang-orang kafir. Orang kafir bermacam-macam. Ada kafir karena memang tidak percaya hatinya dan lidahnya menyatakan demikian. Ada juga yang kafir, kufur nikmat. Tidak bersyukur, jangan taat kepada mereka. Banyak macam kekufuran. Demikian juga orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bahkan ittabi' ma yuha ilaika bir rabbik. Ikutilah secara bersungguh-sungguh. Bukan sekedar ikuti.
Tapi ikuti secara bersungguh-sungguh apa yang diwahyukan Allah, apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhan kamu. Sekali lagi, kalau Nabi aja disuruh begitu, apalagi kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui senantiasa mengetahui dengan sangat teliti segala sesuatu. Baru dikatakan, wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakkallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakil. Saya ingin jelaskan ini arti tawakal. Tawakal terambil dari kata wakil. Kalau Anda bertawakal kepada Tuhan, itu atau Anda menjadikan Allah wakil Anda, itu berbeda dengan kalau Anda mengangkat seorang sebagai wakil Anda. Apa bedanya? Kalau Anda mengangkat seorang, kamu mewakili saya pergi ke sana. Anda tidak perlu pergi. Ya. Dia sudah pergi. Nah, itu satu. Kalau Anda mewakilkan orang, bisa jadi yang Anda wakilkan itu lebih rendah pengetahuannya dari Anda. Kalau Allah tidak. Sudah berbeda. Kalau Anda mewakilkan orang, Anda bisa menarik perwakilan Anda dari dia. Ya kan? Kalau Allah tidak. Mengapa tidak? Karena dia lebih tahu dari Anda. Ya kan? Dia lebih kuasa dari Anda. Dia lebih pandai dari Anda. Sehingga ketika Allah memerintahkan bertawakal, lakukanlah tawakal itu setelah Anda berusaha. Bukan sebelum Anda berusaha. Kalau tadi Anda mewakilkan orang lain, saya tidak perlu ikut. Usaha dulu, baru serahkan pada Allah. Dan setelah menyerahkan pada Allah, yakinlah bahwa pilihannya pasti benar dan baik buat Anda. Kalau bertawakal pada manusia, boleh jadi pilihannya salah. Sehingga Anda boleh menarik perwakilan. Itu perbedaan antara tawakal kepada Allah. Yang ingin saya garis bawahi, tawakal yang diperintahkan ini tidak dilaksanakan, tidak diperintahkan kecuali setelah manusia berusaha. Berusaha dulu. Berusaha dulu baru tawakal. Baru tawakal. Terbuka kita. Baik, kita rehat dulu Pak Quraish. Dan Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Tafsir Al-Misbah setelah pariwara berikut ini. Anda bisa memberikan segala sesuatu misalnya untuk anak angkat Anda sama dengan memberi pada anak saya. Tapi statusnya tetap sebagai anak angkat. Karena itu dia tidak menerima warisan. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita sedang membahas tentang surat Al-Ahzab. Tadi menarik sekali, hidayah Tuhan itu tidak bertepi. Hidayah Allah tidak bertepi. Lalu tingkatkanlah ketakwaan kita. Bahkan Nabi pun diminta untuk tetap meningkatkan ketakwaan. Dan yang paling menarik lagi, berusaha dululah sebelum kita bertakwa itu. Waduh. Silakan Pak Quraish lanjutkan. Baiklah, jadi kita lanjutkan tadi. Ayat berikutnya ini menyatakan demikian. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan buat seseorang dua hati di dalam rongganya. Ini ayat turun menyangkut ada satu orang yang sangat kuat, yang merasa dirinya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia berkata, saya punya dua hati. Kalian cuma satu. Saya lebih kuat dari kalian. Nah, turun ayat ini, tapi dalam pengertian yang hakiki serta pengertian majazi. Tidak ada orang punya dua hati di dalam rongganya. Itu juga berarti tidak mungkin Anda menggabung dua cinta yang bertentangan dalam hati Anda. Anda mengaku cinta tanah air. Ya. Toh? Bisakah cinta tanah air bergabung dengan pengkhianatan? Tentu tidak bisa. Anda mengaku cinta Rasul. Bisakah bergabung cinta Rasul dengan kedurhakaan kepadanya? Tidak bisa. Anda mengaku cinta perdamaian. Bisakah bergabung perdamaian dengan kekejaman? Semua itu yang ingin
tekankan di sini. Baik, mari kita lihat. Baru maja'ala adiyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak-anak kandung. Walaupun kamu beri dia nama, ini anak kandung saya. Tidak sama. Substansi. Nah, ini ayat turun berkaitan dengan suatu peristiwa. Ada seorang anak diculik dari orang tuanya, diperbudak, dijual, dibeli oleh pamannya Sayyidah Khadijah. Pamannya menyerahkan pada Khadijah, istri Nabi. Setelah hidup bersama istri Nabi Khadijah, istri Nabi menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh orang tua anak ini dicari, ditemukan bahwa dia ada di Medina. Maka dia pergi kepada Nabi, mengatakan, ini anak saya diculik orang, saya minta dikembalikan dan saya mau bayar kepadamu berapapun yang kamu. Kata Nabi, mari kita sepakat. Saya akan memberikan kepadamu tanpa kamu bayar kalau anaknya mau. Tapi kalau anaknya tidak mau, jangan paksa dia ikut kamu. Sangat fair kan? Ya. Oke. Maka dipanggil anaknya, wahai, namanya Zaid, wahai Zaid, kamu ini orang tuamu, kamu mau pergi bersama dia atau mau tetap dengan saya? Kata dia, saya akan tetap bersama Nabi. Saya tidak akan ikut orang tua saya. Mendengar ini, Nabi terharu. Maka beliau mengumumkan, sejak sekarang Zaid ini anak kandung saya. Sehingga dipanggil dia Zaid bin Muhammad. Nabi pelihara dia, Nabi kawinkan dia dengan ini dan seterusnya. Nah, kemudian ini ayat turun menjelaskan tidak sama. Karena memang bukan anak Iya, kandung. itu sebabnya anak angkat tidak sama dengan anak. Anda bisa memberikan segala sesuatu misalnya untuk anak angkat Anda sama dengan memberi pada anak saya. Tapi statusnya tetap sebagai anak angkat. Karena itu dia tidak menerima warisan. Ya. Anak angkat tidak menerima warisan. Maka karena dia dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, maka ayat ini mengatakan maja'ala rajulin min qalbin fi jawf. Nah, tidak juga menjadikan istri-istri kamu yang kamu zihar di antara mereka itu sebagai ibu-ibu kamu. Kita mau jelaskan ini. Salah satu cara menganiaya perempuan pada masa jahiliyah adalah kalau dia tidak senang sama satu perempuan, dia pada istrinya dia terus berkata, Anda seperti ibu saya. Kalau seperti ibunya, itu berarti dia sudah tidak boleh campur dengan dia. Ya. Itu yang terjadi. Iya kan? Ya, itu misalnya satu bahasa. contoh. Seperti juga istri-istri Nabi itu dinamai ummahatil mukminin. Ibu orang-orang mukmin. Bukan berarti yang melahirkan. Ya. Tetapi yang berarti dia ibu dalam kedudukannya sebagai kewajiban menghormatinya. Mas Saifuddin mungkin ada yang ingin tanyakan. iya. Semakin menarik kelihatan bahasan kita. Silakan. Ya tadi Pak Kures mengenai anak angkat ya. Jadi beberapa keluarga itu kan ketika memang belum dikaruniai putra atau putri, mereka beri nasihat untuk mengadopsi. Cuma saya lihat dan juga beberapa kali bertanya, mereka itu merahasiakan dari orang tua aslinya. Jadi ditutup setutup-tutup serapat Supaya mungkin. Sudahlah ya. Sudahlah Ya. ya. Kemudian dalam perlakuannya itu akhirnya si anak itu betul-betul merasa seperti anak kandung. Padahal kan ada beda jenis kelamin ya Pak Kures. Ya. Misalnya ketika anak ini sudah balik itu mungkin sudah ada aturan-aturan tentang aurat dan sebagainya. Bagaimana itu? Nah, itu yang salah. Pak, kita break dulu boleh? Oke. Kita break saja dulu. Kita akan lanjutkan jawabannya nanti segera setelah pariwara berikut ini di Tafsir Al-Misbah Metro TV. Panggillah mereka, isbahkanlah mereka kepada ayah kandung mereka. Itu baik di sisi Allah, adil. Kalau kamu tidak mengetahui siapa nama ayah mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama.
Buat Anda yang baru bergabung di Metro TV, di Tafsir Al-Misbah kita sedang membahas surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 6. Tadi Mas Sufri bertanya, kalau misalnya ada yang mengadopsi anak, ya, lalu kemudian rahasianya Dirahasiakan. tetap dirahasiakan, Pak, gitu. Padahal sampai pada usia tertentu kan, Sudah balik. nah, ini bagaimana Pak Quraish? Itu tidak boleh. Itu sebabnya lanjutan ayat ini berkata, ud'uhum li abaihim. Panggil mereka, nisbahkan namanya ke nama bapaknya. Kalau kamu tidak tahu namanya, anggap dialah bahwa kita bersaudara seagama. Nah, jadi jangan menyembunyikan identitas anak itu lalu menisbahkannya kepada Anda. Itu juga sebabnya terkutuklah orang yang menisbahkan dirinya bukan kepada ayahnya. Oh, saya anak si A, saya anak si B. Sekali lagi, perlu kejelasan identitas. Jadi ini mestinya boleh jadi ya, bisa ditoleransi. Mesti anak kecil yang belum paham. Oke, belum masanya Belum dia waktunya, beritahu. gitu ya. Begitu dia mulai paham, disampaikan kepadanya, kamu sebenarnya ini. Supaya menjadi jelas kedudukannya. Kalau tidak, bisa-bisa bercampur kawin dia dengan saudaranya. Karena dia tidak tahu itu. Nah, ini jadi Ini untuk mencegah itu ya. Adat kebiasaan ini dibatalkan oleh Islam. Nah, tetapi bahwa ingin memperlakukan dia sebagai anak, Boleh. silahkan. Membeli untuknya sebagaimana membeli untuk anak-anak dan sebagainya. Tetapi identitasnya sebagai anak angkat harus jelas. Saya kira itu ya. Karena ada Memang yang banyak kepinginkan kesalahan supaya lebih seperti itu. baik, bukakan semua, sudah kita mulai Iya. dengan yang baru. Ternyata tidak boleh ya Iya, Pak Quraish ya. sampai nanti pada saat perkawinan dia belum dia kenal bahwa dia ini. Yang memang harus dengan sangat bijaksana disampaikan padanya. Saya kira Tepat pada waktunya. Iya. Silakan Pak Quraish lanjutkan. itu adalah ucapan kamu dengan lidahmu mengatakan ini anak angkat, tapi itu tidak ada kebenarannya. Allah lah yang menetapkan kebenaran, dia yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Panggillah mereka, nisbahkanlah mereka kepada ayah kandung mereka. Itu baik di sisi Allah, adil. Kalau kamu tidak mengetahui siapa nama ayah mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Nah, kita mau garis bawahi lagi kata-kata ini. Di dalam Al-Quran ada kata-kata saudara yang tanpa disusul dengan kata seagama. Ikhwanukum fiddin. Ada lagi fa ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Beda. Persaudaraan antara lain ada persaudaraan seagama, ada persaudaraan tidak seagama. Umat nabi-nabi yang lain itu yang durhaka pada nabinya pun dinamai ikhwan, saudara-saudara. Jadi umat Kristiani saudara saya. Tapi bukan. Saudara itu artinya memiliki kesamaan yang sama dengan Anda, saudara Anda. Ada sama dalam ibu bapaknya, ada sama hanya dalam ibunya atau saudara, ada sama dalam sukunya, ada sama dalam agamanya, ada sama dalam kemanusiaannya, ada sama dalam kemakhlukannya. Orang yang kikir, yang mubazir, itu saudaranya setan. Saya kira itu Al-Quran. Wa ikhwanukum fid din, laisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi. Memang boleh jadi sudah terbiasa kamu panggil ini, memanggil dengan anak. Diampuni, tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu tidak sengaja terlontas dalam ucapanmu. Tetapi kalau kamu sengaja melakukan itu dan disengaja oleh hati kamu, maka itu kamu berdosa. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Bahwa Allah tidak menuntut tanggung jawab menyangkut yang kamu tidak sengaja itu disebabkan karena memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
Dia pindah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari diri orang-orang beriman. Yang mana lebih utama? Ayah Anda atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ayah Anda mendidik Anda, betul. Tetapi kalau dia mendidik Anda dengan benar, pendidikan ayah itu disebabkan karena dia memperoleh tuntunan Nabi. Jadi sumbernya dari Nabi. Itu sebabnya pernah suatu ketika Nabi bersabda begini, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintainya dari ayahnya, dari anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Sayyidina Umar mendengar ini terus berkata, wahai Nabi, iya saya mencintai kamu lebih dari anakku, dari hartaku, tapi dari diriku, rasanya saya masih cinta diriku atau tidak? Kata Nabi, tidak sempurna imanmu. Sayyidina Umar merenung, tidak lama kemudian dia datang. Sekarang saya sadar bahwa memang engkau lebih kucintai dari diriku. Itu cinta yang sempurna. Nah, di sini dikatakan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Kecintaan sempurna tadi ya, bukan Hah? saya? Kecintaan yang sempurna tadi. Iya, kecintaan yang sempurna. Ya. Baik, Kalau gitu ya, oke mau Pak di. Kures, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa Mari, yang harus kita silakan. lihat dulu. Terlebih dahulu silakan kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin, saya ibu rumah tangga. Mohon maaf Pak Kures, saya ingin bertanya, apakah orang yang berpindah agama itu dapat disebut sebagai hidayah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak ada di dalam benak pemirsa juga ya. Tapi kita akan rehat dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Agama yang paling sempurna itu adalah agama Islam. Sehingga kalau ada orang berganti agama dari agama lain kepada agama Islam, kita katakan itu hidayat. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Bapak Quraisy Shihab, Pak Syaifuddin Zufri. Tadi ada yang bertanya ya, apakah kalau berpindah agama itu bisa disebut hidayah, Pak Quraisy? Baik, kita lihat dulu hidayah itu apa. Baru kita lihat apakah ini berpindah agama atau tidak. Hidayah itu petunjuk yang Anda sampaikan secara lemah lembut. Pemberian yang baik, harus baik, yang disampaikan. Dari situ kata hadiah. Seakan. Hadiah itu kan sesuatu yang bersifat simpatik, yang Anda bungkus. Jadi kalau kasar dari ini, itu tidak wajar dinamai. Hidayah itu sedemikian halus sehingga terkadang Anda tidak sadari. Ya kan? Tidak sadar. Oh, ini kok ada. Nah, hidayah Tuhan ini bermacam-macam. Ada hidayah naluriah. Itu bayi. Siapa yang ajar dia membalik badannya dan kepalanya lebih dulu keluar dari kakinya. Tiba-tiba bisa begitu aja ya. Iya, naluriah. Iya kan? Siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda lapar? Itu hidayah Tuhan. Hidayah naluriah. Ada hidayah panca indera. Mata kita bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Anugerah Allah, hidayah. Anda memperoleh pengetahuan melalui mata, melalui telinga. Nah, mata atau telinga atau panca indera bisa keliru. Anda melihat bintang kecil padahal dia besar. Apa yang meluruskan kesalahan panca indera? Akal. Hidayah. Akal bisa salah. Datang petunjuk agama. Ini juga hidayah. Selama dia disampaikan dengan baik, biasa orang tidak sadar. Ya toh? Nah, kembali kepada pertanyaan. Apakah ganti agama itu baik atau tidak? Baik dinamai hidayah atau tidak? Kita mau berkata begini. Kalau dari tinjauan Islam,
agama yang paling sempurna itu adalah agama Islam. Sehingga kalau ada orang berganti agama dari agama lain kepada agama Islam, kita katakan itu hidayat Tuhan. Iya kan? Ya. Petunjuk Tuhan. Karena kita garis bawahi tadi, hidayat itu pasti sesuatu yang baik, pasti sesuatu yang benar. Kalau dia ganti agama dari Islam ke agama lain, dapat hidayat atau tidak? Dalam tinjauan Islam tidak dapat hidayat. Karena hidayat adalah harus sesuatu yang baik. Iya kan? Kehilangan Saya kira hidayah. itu ya. Harus sesuatu yang baik. Caranya baik. Bahkan boleh jadi Anda tidak sadar seperti apa yang saya katakan. Waduh, mana ini? Seringkali kita tidak sadar. Tapi itu petunjuk Allah. Nah, hidayah agama ini lagi terbagi dua. Ada hidayah agama sekedar memberitahu. Ada hidayah agama mengantar Anda melaksanakan. Nah, yang kita minta, kemarin kita bicara ihdinas siratal mustaqim. Kita udah tahu salat subuh itu harus sebelum matahari terbit. Sudah tahu kan? Tapi bisa enggak? Kalau Anda diberi kemampuan untuk melaksanakannya, Anda diantar oleh Allah. Ini hidayah yang sempurna. Saya kira itu kalau dari segi pertanyaan. Baik. Masih ada bertanya lagi? Oh iya, ada sedikit tadi Pak Silakan Kures. saja langsung saja. Ya, kalau mengenai kita- mencintai Rasulullah tadi, mencintai Nabi kan. Bahkan Umar pun akhirnya mengakui bahwa tadi sempat lebih mencintai dirinya kemudian mencintai Nabi. Nah, cara mencintai beliau ini kan mungkin bisa bermacam-macam cara prakteknya. Ada yang mungkin meniru pakaiannya, ada meniru cara berjalan, cara sebenarnya mencintai Nabi yang paling utama itu seperti apa, Pak Kures? Terima kasih. Oke. Ada ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi. Mencintai Nabi itu adalah mengikuti beliau, ya toh? Dan untuk mengikuti beliau perlu kenal beliau. Kenalin. Jadi caranya kenali kepribadian beliau. Tak kenal maka tak cinta. Dan kalau Anda sudah mencintai sesuatu, Anda bersedia berkorban untuk yang Anda cintai. Silakan Pak Kures lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi wa azwajuhu ummahatuhu. Istri-istri Nabi itu adalah ibu mereka dari segi kewajiban menghormatinya. Istri Nabi, sekian banyak istri Nabi, harus dihormati. Sungguh buruk sifat sementara orang yang menganggap sebagian istri Nabi nyeleweng. Ada kan? Sebagian istri Nabi melanggar. Itu ada yang memaki Sayyidah Aisyah. Itu melanggar ajaran agama. Hormati dong dia. Sedemikian besar penghormatannya bahwa dia dianggap sebagai ibu dari segi penghormatan dan dari segi haram mengawininya. Tidak boleh dinikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Karena dia berkedudukan sebagai ibu. Nah, jadi sangat buruk orang-orang yang memaki-maki atau melecehkan salah seorang, apalagi semua istri-istri Nabi. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Nah, ini begini. Pada awal masa hijrah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebagian besar bahkan semua yang berhijrah itu berhijrah ke Madinah meninggalkan harta benda mereka. Meninggalkan pekerjaan mereka. Maka Nabi mempersaudarakan penduduk Madinah, ya apalagi yang mampu, dengan orang-orang yang datang dari Mekah. Sehingga mereka saling waris mewarisi. Dan yang meninggal ini sudah seperti keluarga. Nah, setelah perkembangannya lebih jauh, ini orang-orang yang dari Mekah sudah stabil, sudah ini, turun ayat ini bahwa waris mewarisi itu hanya antar keluarga. Itu lebih utama. Tetapi lanjutan ayat ini mengatakan illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali
kalau kamu mau memberi jasa, memberi bantuan, memberi hadiah kepada mereka itu. Tapi itu sudah atas kemauan kamu. Tidak lagi seperti hak waris. Warisan itu hak ahli waris. Itu yang di luar keluarga ya? Ya, yang di luar keluarga mau kasih boleh. Dalam konteks ini kalau dari segi hukum, seorang yang akan meninggal dunia boleh mewasiatkan hartanya, tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiganya. Aturannya ada ya? Aturannya, dan bahwa tidak boleh memberi wasiat harta benda kepada ahli waris. Nah ini jadi ayat ini membatalkan kebiasaan, tradisi yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Ya, baik Pak Quraisy. Kita rehat dulu lagi. Mari. Kita istirahat sejenak dan kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Anda dihadapkan harus milih salat atau nonton. Kalau salat tidak bisa nonton. Kalau nonton tidak bisa salat. Yang mana yang Anda pilih? Masih di tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Pak Quraisy Shihab, Mas Syaifuddin Zuhri, dan kita akan lanjutkan kembali kajian ya Pak Quraisy. Silakan. Ya, mari, baiklah. Ya jadi ayat-ayat kita ini yang kita jelaskan tadi itu mengandung sekian banyak petunjuk. Saya ingin berkata begini, petunjuknya yang pertama adalah setiap orang harus meningkatkan ketakwaannya. Jangan statis. Itu yang pertama. Meningkatkan ketakwaan bisa dengan jalan lebih banyak mempelajari agama ini. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak meningkat. Semakin banyak kita mempelajari. Semakin banyak kita mengetahui, semakin meningkat keimanan kita, semakin meningkat ketakwaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa perintah berserah diri kepada Tuhan itu adalah menyerahkan pekerjaan yang Anda harapkan kepada Tuhan. Tetapi berserah diri itu adalah berusaha sekuat kemampuan untuk mendapatkan apa yang Anda harapkan, baru setelah itu menyerahkan diri pada Allah. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi juga dari apa yang kita uraikan ini adalah pentingnya substansi. Jangan termakan oleh propaganda. Namanya muluk-muluk, pentingnya substansi. Perhatikan substansi itu. Seringkali kita terkecoh oleh nama baik, oleh ini padahal tidak. Nah, dan dengan demikian tidak mungkin bertemu dua hal yang bertentangan dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang. Memang itu katanya begini, cinta itu diukur, yang pertama ukuran cinta adalah ketika Anda dalam pilihan. Saya beri contoh. Anda punya satu permen, tidak bisa dibagi. Ada dua anak di depan Anda. Dua-duanya minta. Anda beri siapa? Bingung ya Pak Salah ya? satunya. Salah satunya. Iya, pastinya. siapa salah satunya itu? Yang Anda paling cintai dicintai. atau yang Anda lebih cintai. Ada dunia, ada akhirat. Ya kan? Iya. Oke. Anda dihadapkan harus milih salat atau nonton. Kalau salat tidak bisa nonton. Kalau nonton tidak bisa salat. Yang mana yang Anda pilih? Sholat. Salat berarti Anda lebih cinta salat. Amin. Kalau Anda pilih nonton, berarti Anda lebih pilih nonton. Kalau akhirat, Anda lebih pilih akhirat. Kalau dunia Anda pilih, itu satu. Kalau itu bisa digabung dalam dua masa yang berbeda, oke. Kali ini saya salat, Ya. karena tidak bertentangan dengan waktunya. Kali itu saat itu boleh. Mau cinta dunia boleh. Tetapi lihat, jangan ketika dia berhadapan. Nah, yang kedua, cinta itu diukur
dari substansinya. Anda cinta siapa? Cinta dunia, cinta akhirat. Anda mau gabung dua-duanya, tidak mungkin. Tidak mungkin saya menggabung, mencintai dua hal yang bertolak belakang. Bisakah Anda menggabung antara minyak dan air? Itu contoh. Begitu juga itu tadi yang kita katakan, Ya, cinta tanah air, iman dan sebagainya. Ini yang ingin ditekankan. Jadi harus pilih salah satu ya. Hah? Pilih salah satu. Pilih salah satunya. Jadi kemudian Islam tidak melarang pengangkatan anak angkat. Boleh angkat. Tetapi identitasnya harus jelas. Boleh memberi dia harta, boleh berwasiat untuk dia. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Ya kan? Itu ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada kaum mukmin. Itu sebabnya Rasul berkata begini, siapa yang punya utang, dia meninggal, dia punya utang, tidak bisa dibayar dari dia punya warisan, saya yang bayar dia. Tanggung jawabnya. Karena Rasul lebih utama, maka Anda harus pandai membalas budi. Kenapa kita disuruh bersalawat kepada Nabi? Ya kan? Disuruh bersalawat. Anda tidak bisa bayar budi Nabi. Jadi bagaimana caranya bayar budi Nabi? Karena saya tidak bisa bayar, saya mohon pada Allah, ya Allah, balas budi Nabi, hanya Engkau yang dapat membalas. Maka kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukti bahwa kita tahu diri. Kita mau berterima kasih tapi tidak bisa. Baik Pak Pres, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan saja penjelasan dan kajian tadi bisa menambah wawasan kita dalam ilmu agama dan menambah juga value kita dalam bulan suci Ramadan ini. Besok kita akan kembali pada jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih banyak Pak Quraish. Terima kasih juga Pak Saifuddin atas waktunya. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.